Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Sandy Fahri Wijaya dengan NIM 060512822018 dari kelas Indralaya. Baik rekan-rekan semua, pada video kali ini saya akan membagikan informasi atau menjelaskan materi tentang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Mulai dari apa itu peraturan perundang-undangan sampai pada hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu rekan-rekan semua, setelah menonton video ini dan menyimak video ini, diharapkan rekan-rekan dapat memahami makna peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta rekan-rekan semua dapat menguraikan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Maka dari itu silahkan rekan-rekan simak materi yang akan saya sampaikan selanjutnya. Selamat menyaksikan. Oke, baik rekan-rekan semua, kita langsung saja memasuki ke penjelasan materi. Oke, mungkin rekan-rekan sudah ada yang tahu apa itu peraturan perundang-undangan, dan juga mungkin ada yang belum tahu gitu. Mungkin saya akan ulas kembali gitu tentang pemaknaan peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan ini sering kita maknai sebagai peraturan tertulis gitu. Nah, peraturan tertulis ini berisikan norma hukum, itu norma hukum yang mengikat masyarakat sesuai dengan sanksinya gitu. Nah, tentu saja peraturan ini dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang gitu, sesuai dengan prosedur yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi hal ini juga termaktub di dalam ketentuan umum gitu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah pengertian atau penjelasan singkat tentang peraturan perundang-undangan. Oke, kita sudah tahu nih apa itu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan membahas apa sih tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Jadi secara umum ya, tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan itu tentunya untuk mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara. Nah, supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian gitu, memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan di dalam kehidupan bernegara maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sehingga masyarakat itu akan lebih terarah dan menciptakan suasana rukun dan damai pada masyarakat itu. Nah, maka dari itu, salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara itu adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Nah, itulah tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan di negara kita. Oke, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Setelah kita tahu nih apa tujuan dari peraturan perundang-undangan itu dibuat, maka selanjutnya kita harus mengetahui juga nih apa asas dan materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, asas yang pertama itu ada kejelasan tujuan. Ya, artinya tujuan dalam peraturan tersebut harus jelas ke arah mana peraturan itu dibuat. Yang kedua, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Nah, artinya semua peraturan perundang-undangan itu harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Ya, jika tidak, maka dapat batal demi hukum. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Ya, artinya materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus benar-benar diperhatikan sesuai dengan jenis dan jenjangnya. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Nah, artinya setiap peraturan perundang-undangan itu harus dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Artinya setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, kejelasan rumusan. Artinya setiap peraturan perundang-undangan itu harus jelas dan mudah dimengerti, baik sistematika maupun bahasa hukumnya. Yang terakhir, keterbukaan. Nah, ini yang paling penting dalam asas pembuatan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan itu harus bersifat transparan dan terbuka dan diketahui oleh semua orang. Mungkin itu untuk asas
pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, adapun untuk materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan beberapa asas berikut. Yang pertama, ada pengayoman. Artinya materi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan itu harus dapat memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan. Nah, artinya setiap materi muatan dalam peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara Indonesia. Yang ketiga, kebangsaan. Nah, setiap materi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia. Yang keempat, kekeluargaan. Nah, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima, kenusantaraan. Nah, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Yang keenam, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budaya. Yang ketujuh yaitu keadilan. Artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Yang kedelapan yaitu kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Artinya setiap materi muatan itu tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan latar belakang, baik itu agama, suku, ras, golongan, gender ataupun status sosial. Yang kesembilan yaitu ketertiban dan kepastian hukum. Artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Itulah beberapa asas dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dianut oleh negara kita. Oke, kita memasuki ke materi inti kita yaitu tentang hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi tata urutan peraturan perundang-undangan ini sering kita maknai sebagai tingkatan atau hierarki. Jadi hierarki itu memiliki makna peraturan yang ada di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan yang peraturan yang ada di atasnya. Artinya peraturan yang satu berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lainnya. Jadi itulah hierarki atau peraturan yang kita anut dalam sistem hukum di Indonesia. Jadi tata urutan peraturan perundang-undangan ini harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Nah, untuk prinsip-prinsipnya yang pertama ada dasar peraturan perundang-undangan itu selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang keempat peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dan yang terakhir, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Selanjutnya, memasuki ke materi hierarki. Jadi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi yang pertama itu yang memiliki tata urutan tertinggi yaitu ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi untuk pertama kali hukum dasar tertulis kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk oleh PPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945.
Jadi sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa yang dapat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar itu hanyalah MPR. Yang kedua yaitu ketetapan MPR. Sesuai dengan namanya, yang berwenang membentuk dan menetapkan ketetapan MPR ini yaitu MPR sendiri sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat. Yang ketiga yaitu undang-undang. Jadi undang-undang ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Jadi pembentukan undang-undang itu sendiri adalah wewenang DPR dan Presiden secara bersama-sama. Yang keempat yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang sering kita kenal dengan Perpu. Jadi Perpu ini merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa atau dalam hal keadaan darurat. Yang kelima yaitu peraturan pemerintah atau PP. Jadi peraturan pemerintah ini peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang keenam yaitu peraturan Presiden atau Perpres. Jadi peraturan Presiden ini peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang ketujuh yaitu peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Jadi peraturan perundang-undangan ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Dan yang terakhir yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda kabupaten kota. Jadi Perda kabupaten kota ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD maksudnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Jadi itulah hierarki atau tingkatan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oke, itu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat kepada rekan-rekan semua. Terkhusus tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari apa itu peraturan perundang-undangan hingga kepada hierarki perundang-undangan di Indonesia. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.